Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita siap nih buat ngobrol yang lebih dalam bab 1 dari buku Drive. Kita mau bongkar soal motivasi 2.0. Ini sistem yang katanya udah mulai usang, tapi kok ya masih sering kita pakai? Sumber kita jelas ya, langsung dari bab itu sendiri. Nah, misinya apa? Kita mau coba pahami kenapa sih sistem iming-iming hadiah sama ancaman hukuman ini dulu bisa sukses banget, terus kenapa sekarang kok kayaknya udah nggak relevan lagi, malah sering jadi bumerang gitu. Ada teka-teki menarik nih di awal babnya. Coba Anda bayangin tahun 1995, ada 2 proyek ensiklopedia gede. Satu dari Microsoft, mereka bayar penulis profesional. Satunya lagi, ya Wikipedia itu, dibangun ribuan sukarelawan, nggak dibayar sama sekali. Coba tebak, 15 tahun kemudian, siapa yang sukses besar? Jawabannya ini, wah jadi inti obrolan kita banget hari ini. Yuk, kita bedah bareng. Nah, teka-teki itu emang langsung ke intinya banget ya. Bikin kita mikir ulang, apa sih sebenarnya yang bikin orang itu termotivasi? Bab ini nunjukin kalau asumsi lama kita soal motivasi, yaitu tadi, sistem wortel dan tongkat, imbalan dan hukuman. Ternyata udah nggak sepenuhnya pas lagi di zaman sekarang. Iya, penulisnya pakai analogi bagus tuh, kayak sistem operasi komputer. Dulu ada motivasi 1.0. Itu kan dorongan biologis dasar kita ya, makanan, minum, kebutuhan dasar lainnya. Simple. Tapi masyarakat kan makin kompleks, jadi butuh upgrade gitu kan? Betul. Nah, muncullah yang namanya motivasi 2.0 ini. Ini dorongan kedua. Kita itu cenderung ngejar hadiah dan ya hindarin hukuman dari lingkungan luar. Ya sistem wortel dan tongkat itu. Kalau kamu lakukan ini, kamu dapat itu. Kalau jangan lakukan itu, nanti kena sanksi. Familiar banget kan? Dan harus diakui ya, ini dulu efektif banget loh. Apalagi pas zaman industri. Ingat Frederick Winslow Taylor? Dia kan lihat pekerja itu kayak bagian dari mesin aja. Jadi gampang aja ngaturnya. Kasih insentif buat yang nurut, hukum yang enggak. Nah ini cocok banget buat kerjaan yang sifatnya algoritmik. Nah, algoritmik itu maksudnya tugas yang langkah-langkahnya jelas, rutin, terus jawabannya biasanya cuma satu gitu. Kayak kerja di lini perakitan misalnya. Asumsinya, yaitu tadi, manusia itu makhluk rasional, jadi pasti bakal responsif sama iming-iming atau ancaman dari luar. Mau ningkatin kinerja? Ya gampang, tinggal gedein aja wortelnya, atau tajemin tongkatnya, itu logikanya. Iya, dan saking biasanya kita pakai sistem ini, kadang kita sampai nggak sadar loh. Organisasi tempat kita kerja, cara kita didik anak, bahkan target pribadi kita sendiri sering banget dibangun di atas fondasi motivasi 2.0 ini. Dulu mungkin masih oke ya, tapi sekarang kok rasanya sering nggak nyambung gitu. Nah, disinilah mulai seru nih. Penulis ya bilang, motivasi 2.0 ini mulai kayak bentrok gitu ya, sama 3 hal penting di dunia kerja modern. Pertama, cara kita mengorganisasi kerjaan. Kedua, cara kita berpikir soal kerjaan itu. Dan ketiga, cara kita mengerjakan kerjaan itu sendiri. Ada semacam ketidakcocokan yang fundamental gitu. Oke, coba kita urai satu-satu ya. Pertama, cara kita ngatur kerjaan. Balik lagi deh ke contoh Wikipedia tadi. Itu kan aneh ya, kok bisa proyek sukarela tanpa bayaran ngalahin raksasa kayak Microsoft. Terus ada lagi fenomena open source, kayak Linux atau Firefox. Itu kan software yang kodenya bisa dioprek siapa aja, kebanyakan gratis. Itu juga jalan tanpa sistem wortel tongkat yang biasa kita kenal. Bahkan sekarang muncul model bisnis baru kayak L3C atau B Corp. Ini intinya perusahaan yang gak cuma cari untung, tapi juga punya misi sosial yang kuat. Fokusnya ke tujuan, bukan cuma profit. Ini kan logikanya udah beda banget. Menarik banget ya perkembangannya. Lalu yang kedua, cara kita berpikir. Ilmu ekonomi perilaku itu udah nunjukin kalau kita ini sebenarnya bukan homo economicus murni. Maksudnya kita bukan robot egois yang cuma mikir untung rugi doang secara rasional. Kita punya bias, kita punya perasaan, dan yang penting banget nih, kita punya motivasi intrinsik, dorongan dari dalam diri. Ada ekonom kayak Bruno Frey yang sampai bilang, kita ini lebih tepatnya homo economicus maturus, manusia yang struktur motivasinya lebih kaya, termasuk dorongan buat belajar, buat berkontribusi, atau ya sekedar melakukan sesuatu karena kita memang suka aja. Nah ini nyambung banget ke poin ketiga. Cara kita ngerjain tugas sehari-hari. Kerjaan zaman sekarang kan makin banyak yang sifatnya heuristik ya, bukan lagi yang algoritmik, yang rutin gitu. Tapi yang butuh kreativitas, butuh pemecahan masalah baru, butuh mikir out of the box. Masalahnya, riset kayak dari Teresa Amabile itu nunjukin kalau sistem wortel dan tongkat alias motivasi 2.0 itu
Justru bisa membunuh kreativitas dan kinerja loh untuk tugas-tugas heuristik ini. Kerja juga jadi lebih menantang, kita jadi pengen lebih mandiri, lebih self-directed gitu. Makanya ada kan manajer yang bilang, kalau kamu masih butuh saya buat motivasi kamu, mungkin saya salah rekrut orang. Kena banget itu. Jadi jelas ya bentrokannya itu ada di mana sistem motivasi 2.0 yang andalkan kontrol eksternal ini udah nggak cocok lagi sama organisasi modern yang lebih berbasis tujuan dan kolaborasi sukarela. Udah nggak cocok juga sama pemahaman kita soal sifat manusia yang ternyata lebih kompleks. Dan yang pasti, nggak cocok sama jenis pekerjaan kreatif inovatif yang makin dominan sekarang. Jadi ada semacam jurang yang lebar gitu loh, antara apa yang sains udah temukan soal motivasi, sama apa yang ya masih banyak dipraktikkan di lapangan. Jadi kesimpulannya buat Anda apa nih dari obrolan kita? Bab ini tuh ngasih sinyal kuat banget, sistem motivasi wortel dan tongkat, alias motivasi 2.0 itu, ya mungkin udah waktunya pensiun untuk banyak hal. Dunia udah berubah. Cara kita kerja, cara kita ngumpul bareng buat bikin sesuatu, bahkan cara kita lihat diri kita sendiri itu udah beda. Kalau kita terus-terusan pakai sistem operasi lama ini, ya jadinya usang, bahkan bisa kontraproduktif. Betul sekali. Dan kita lihat makin banyak pergeseran ke model yang lebih menghargai purpose atau tujuan. Lalu autonomi atau kemandirian. Dan kesempatan buat jadi ahli di bidang kita atau mastery. Ini nanti akan dibahas lebih lanjut di buku ini sih. Intinya, ini tentang gimana mengeluarkan potensi dari dalam diri, bukan sekedar mengendalikan dari luar pakai iming-iming atau ancaman. Udah bukan zamannya lagi ya kita dianggap cuma butuh wortel yang lebih gede atau tongkat yang lebih keras saja. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan bagus nih buat Anda renungkan di rumah. Kalau memang sistem operasi motivasi yang lama ini udah nggak efektif, terus gimana dong caranya kita mulai ngerancang lingkungan, baik itu di tempat kerja atau di kehidupan pribadi kita, yang bisa benar-benar ngebangkitin motivasi intrinsik kita? Gimana cara kita menyiram dorongan alami kita buat belajar, buat mencipta, dan buat berkontribusi? Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut ya.